Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan kali ini berbunyi, bolehkah saya tidur di kamar saya sendiri dan saya dalam keadaan tidak berpakaian? Bagaimana hukumnya seorang muslim tidur dalam keadaan tidak mengenakan pakaian? Jawaban yang akan kami bacakan adalah jawaban dari Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Syinqiti, seorang mufti ulama berasal dari negeri Mauritania yang sekarang menjabat sebagai mufti atau ulama pemberi fatwa di situs Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang bertempat di Qatar. Di dalam fatwanya beliau berkata, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'du. Tidak masalah bagi seorang muslim untuk melepas bajunya dan tidur dalam keadaan tidak berpakaian dengan dua syarat. Yang pertama, dia tidur di kamar tidur khusus miliknya sendiri, dan yang kedua, tidak ada kekhawatiran bahwa orang lain akan melihat auratnya, apalagi oleh orang yang memang tidak boleh untuk melihat auratnya. Tidak boleh melihat aurat kecuali pasangannya sendiri, juga aurat budak yang dia miliki. Jadi, hukum tidur dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, hukumnya boleh. Tetapi Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Syinqiti beliau menambahkan bahwa kebolehan tersebut memiliki dua syarat. Yang pertama, tidur di kamar tidur miliknya sendiri, bukan tidur di kamar tidur milik orang lain. Yang kedua, tidak ada kekhawatiran bahwa orang lain yang tidak berhak untuk melihat auratnya, untuk melihat aurat miliknya. Orang yang berhak melihat aurat kita adalah pasangan kita, istri-istri kita, maupun budak yang kita miliki. Apa itu budak? Budak adalah orang yang manusia yang statusnya seperti properti atau benda mati. Dia diperjualbelikan, dia dipekerjakan, tetapi dia tidak diberi upah atau nafkah. Dalam Islam, budak tidak dihapus, hanya saja di dalam Islam terdapat anjuran bahwa siapa saja yang memerdekakan budak, maka dia akan mendapat pahala yang sangat besar. Hanya saja tentang masalah perbudakan ini, meskipun statusnya tidak dihapus di dalam Islam, tetapi ada seorang ulama, kalau tidak salah Syekh Abu Qatadah Al-Filistini, beliau mengatakan bahwa satu-satunya syariat Islam yang belum dihapus tetapi tidak mungkin untuk dilaksanakan di zaman sekarang adalah perbudakan. Karena di zaman ini mustahil ada seseorang yang rela untuk dirinya dijadikan sebagai budak. Dia diperjualbelikan, dia kemudian dipekerjakan oleh majikannya, dan dia tidak dibayar. Kemudian tentang hukum tidur dalam keadaan tidak berpakaian, lebih lanjut Syekh Abdul Al-Faqih Asy-Syinqiti mengatakan, ihfad aurataka illa man zaujatika aw ma malakat yaminuka. Jagalah aurat kalian kecuali kepada istri kalian maupun kepada budak yang kalian miliki. Lebih lanjut beliau mengatakan, sungguh Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada para anak dan kepada para pelayan agar meminta izin jika hendak memasuki kamar orang tua atau majikannya di waktu-waktu tidur dan istirahat, yang di waktu-waktu itu sangat kuat dugaan bahwa dia, orang tua atau majikan, sedang melepas pakaiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat ke-58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum. Hendaknya budak-budak kalian yang miliki, hendaknya anak-anak yang belum mencapai usia balik, ketika dia hendak masuk ke kamar kalian, hendaknya mereka meminta izin kepada kalian pada 3 waktu. Kapan? Yang pertama adalah sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minadh dhahirah, ketika kalian sedang menanggalkan baju-baju kalian di pertengahan siang hari, wa min ba'di sholatil isya, juga setelah waktu sholat isya. Tentang kaitannya ayat ini dengan hukum bolehkah tidur dalam keadaan tidak berpakaian, dalilnya adalah ayat ini. Wahina tad'una thiyabakum minadh dhahirah, ketika kalian menanggalkan baju-baju kalian di pertengahan siang hari. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan itu adalah tidur siang, bisa sebelum sholat duhur maupun tidur siang jenak setelah sholat duhur. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan, li'annal insanu qad yada'u thiyabahu fi tilkal hal ma'a ahlihi, karena di waktu itu manusia biasanya melepas bajunya di keadaan tersebut dan dia sedang bersama istrinya. Lalu ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat wa min ba'di sholatil isya, kemudian setelah sholat isya, Imam Ibnu Katsir menulis li'annahu waktu naum, karena sholat isya adalah waktunya tidur, yang bisa jadi seseorang, pasangan suami istri, mereka menanggalkan bajunya sehingga tidak layak, tidak etis, tidak boleh bagi seorang anak maupun budak hamba sahaya untuk masuk ke kamar orang tua atau majikannya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Di akhir fatwanya, Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti memberi nasihat kepada kita. Meskipun hukumnya boleh untuk tidur dalam keadaan tidak berpakaian, akan tetapi Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti beliau menambahkan, akan tetapi akan lebih baik jika orang Islam itu senantiasa menjaga auratnya di semua keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Fatwa nomor 126471 tanggal 5 Ramadan 1430 Hijriah atau tanggal 25 Agustus tahun 2009. Demikian pembahasan kita kali ini tentang bolehkah seorang muslim tidur dalam keadaan tidak berpakaian. Hukumnya boleh, tapi dengan syarat, satu, dia tidur di kamar tidur miliknya sendiri dan tertutup, sehingga syarat yang kedua adalah tidak ada orang lain yang bisa melihat auratnya kecuali oleh orang-orang yang memang berhak boleh untuk melihat auratnya, yaitu suaminya maupun istrinya. Demikian pembacaan fatwa kali ini. Ini bukan fatwa dari kami pribadi, kami hanya sekedar menerjemahkan kemudian membacakannya dan menyampaikannya kepada pemirsa sekalian. Silahkan subscribe channel ini, semoga bisa memberi manfaat kepada para pemirsa sekalian. Juga silahkan mengunjungi situs kami mukminun.com, referensi Islam terpercaya, di mana kami menerjemahkan fatwa-fatwa dari para ulama yang telah diakui kapasitas keilmuannya dan kesolehannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.